Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Behaki dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mengenai kutipan untuk ujian akhir semester 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampuh oleh dosen Ibu Junaida. Kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang kutipan. Kutipan dalam Bahasa Indonesia yaitu mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau sumber lainnya. Yaitu kutipan ini dalam secara umum adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Selain itu juga, kutipan juga dapat diambil dalam bentuk lisan, misalnya melalui media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Dalam kutipan tersebut terdapat dua macam atau dua jenis. Yang pertama yaitu kutipan secara langsung atau kutipan langsung. Di sini kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks aslinya. Sedangkan kutipan secara tidak langsung yaitu pinjam pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Dari kedua kutipan tersebut dapat disampaikan bahwasannya kutipan langsung dan tidak langsung memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan cara pengutipannya. Kemudian kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan. Sedangkan kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok pikiran atau intisarinya saja. Dalam pengutipan atau kutipan terdapat teknik-teknik. Teknik-tekniknya yaitu yang pertama, teknik berdasarkan bentuknya. Teknik berdasarkan bentuknya terdapat dua subbab kemudian. Yang pertama itu kutipan langsung. Kutipan langsung di sini yaitu secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Yaitu terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu kutipan terintegrasi dengan teks. Kemudian kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Yang selanjutnya yaitu jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi juga. Hal ini yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis dengan 1 spasi juga. Yang selanjutnya itu mencantumkan sumber referensi, itu pasti. Ada subbab yang kedua, yaitu kutipan secara tidak langsung. Kutipan secara tidak langsung memiliki karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis atau langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari kutipan tak langsung yaitu yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi maka 1 spasi juga. Begitupun 1,5 ataupun 2 spasi. Yang terakhir yaitu mencantumkan sumber kutipan. Itu pasti karena apa? Di sini adalah menceritakan tentang kutipan atau sumber-sumber referensi.
Dalam teknik pengutipan berdasarkan penulisan sumbernya, yaitu harus memiliki catatan dalam tubuh karangan. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran ataupun di majalah yang tidak memungkinkan penulisan rujukan dengan pola catatan kaki. Yaitu kemudian ada namanya footnote atau catatan kaki. Catatan kaki lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi, kemudian tesis maupun disertasi. Namun ada juga beberapa penelitian ilmiah yang menggunakan catatan kaki atau footnote dalam menyampaikan sumber rujukannya. Penggunaan footnote tersebut pada dasarnya memudahkan pembaca untuk mengetahui secara cepat sumber referensi yang digunakan oleh penulis. Hal ini dikarenakan unsur yang ada di catatan kaki menyerupai unsur dalam daftar pustaka, bahkan ditambah dengan nomor petunjuk dan halaman. Perhatikan unsur catatan kaki dengan penjelasan seperti yang saya katakan. Yang pertama yaitu nomor petunjuk. Nomor petunjuk letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang tergantung atau menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. Yang kedua itu nama pengarang. Nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. Yang ketiga yaitu judul karangan. Judul karangan bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring, dan jika bersumber dari majalah, koran ataupun internet, maka diapit dengan tanda kutip. Kemudian ada data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiga hal itu berada di dalam tanda kurung dengan nama kota di awal yang diikuti dengan titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. Setelah itu nama penerbit, barulah tahun penerbit dengan nama penerbit yang dipisah dengan koma. Hal ini berbeda dengan sumber yang berasal dari jurnal, kemudian majalah ataupun koran yang ada dalam catatan kaki tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki. Ada yang menyingkat dengan kata halaman ini dengan halaman atau hal. Adapun kiat-kiat dalam mengutip sebuah kutipan. Dalam sebuah karangan bukan hanya menyampaikan beberapa pendapat ahli untuk kemudian digabungkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Hal ini bila dilakukan, maka karya tersebut akan terlihat dangkal. Sebab dengan demikian, apa bedanya dengan guru yang menugaskan siswanya untuk mengkliping? Hal inilah yang sering terjadi pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsinya atau menulis pemula. Terima kasih kepada Ibu dosen, dan inilah hasil atau video UAS yang saya lakukan tentang kutipan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafin. Kepada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.